Oke teman-teman, jadi saya dapat tugas dari kampus, dari dosen saya untuk mempresentasikan suatu tugas codingan saya ya, karena saya masuk ke informatika. Nah, dan aku berpikir-pikir ya, jadi tugasnya itu harus dipresentasikan lalu di-upload di YouTube. Setelah aku berpikir-pikir, kenapa nggak ini dijadikan satu konten? Patrol dengan konten programming, why not? Jadi kali ini aku akan mempresentasikan hasil kode saya beserta review atau penjelasan singkat mengenai tugas saya. Jadi tugas kali ini mengenai stack, ya stack, atau kalau di pikiran saya namanya stack, kalau bahasa Minecraft, ya stack. Jadi penjelasan singkat, stack itu adalah suatu komponen yang biasa digunakan dalam pemrograman, ya. Intinya dia salah satu struktur data di mana sistemnya itu bertumpuk. Nama stack sendiri artinya tumpuk sih. Jadi karakteristiknya stack itu bersifat LIFO atau last in first out. Jadi yang terakhir masuk dan keluarnya itu duluan. Ya diibaratkan kayak buku yang ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, di tugas saya ini saya akan menggabungkan dengan struct. Apa sih struct? Jadi struct penjelasan singkatnya, struct itu sistem penyimpanan ya, kayak array. Kalau array itu kan dia menyimpan beberapa variabel dengan tipe data yang sama. Misalkan variabel A, B, C itu tipe datanya adalah integer ataupun char ataupun yang lain. Tapi masalahnya kalau menggunakan array tidak bisa digunakan untuk yang materi yang berbeda-beda, tipe data yang berbeda-beda. Jadinya dibuatlah yang namanya struct. Jadi struct itu pada dasarnya itu adalah suatu wadah yang dimana isinya itu bisa menyimpan variabel yang berbeda, kayak ruangan dengan tipe data yang berbeda. Nah, isi ruangannya itu adalah beberapa variabel atau beberapa elemen. Pada dasarnya gitu. Nah, jadi langsung saya preview aja hasil tugas saya. Kita buka aplikasinya saya lupa. Codeblock ya, kita buka Codeblock ya. Jadi di kampus saya ini kita main Codeblock dan bahasa yang digunakan adalah bahasa C. Nah, mungkin beberapa kampus lain menggunakan bahasa Java ataupun bahasa Python. Tapi di sini di tempat saya itu menggunakan bahasa C. Karena pada dasarnya bahasa C adalah bahasa dasar. Basicnya gitu, akar dari pemrograman, bisa dikatakan kayak gitu. Nah, jadi pemrograman yang lain kayak Java, Python dan sebagainya itu hasil perkembangan dari bahasa C. Jadi mungkin Anda melihat bahasa yang lain lebih mudah dibandingkan bahasa C, atau sebaliknya. Ya, jadi langsung aja kita bahas codingannya ya. Jadi di sini di bahasa C, ya aku review singkat. Jadi di sini ada include ya. Jadi include itu fungsinya untuk memasukkan apa ya? Gimana ya jelasinnya ya? Intinya kalau bahasa C harus ada ini, minimal 2 ini harus ada. Supaya biar bisa diproses gitu. Dan define max 3 ini untuk mendeklarasikan bahwa variabel max itu nilainya 3. Ini buat apa sih? Ini bahas nanti. Kemudian ini ada int top ya. Ini di luar sistemnya, ini sistem main ya. Jadi ada main, ada fungsi main sama fungsi yang lain kayak ini adalah struct-nya. Ini struct-nya ya, teman-teman ya. Dan ini adalah kayak deklarasikan fungsi-fungsi gitu. Ini kayaknya agak guna ya, kayaknya pengaman ya. Kemudian ini adalah yang prosesnya void menggunakan push. Oh ya, di dalam proses stack pada dasarnya ada 3. Sebenarnya ada 5, tapi saya akan tampilkan 3 aja karena ini yang sebenarnya penting dipakai. Yang pertama adalah push, kemudian pick dan pop. Jadi push itu pada dasarnya artinya mendorong. Jadi mendorong data masuk ke dalam semacam wadah gitu. Kemudian
peak. Peak itu berarti kita mengintip data yang paling atas ya. Kan sistemnya LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir masuk itu yang diintip. Kemudian pop artinya ditarik. Jadi variabel yang paling atas, elemen yang paling atas itu diambil, dihilangkan gitu, anggapannya gitu. Itu setidaknya teorinya. Nah, jadi aku jelasin langsung ya. Ini struct-nya ya. Jadi struct-nya ini ada tipe data char dengan variabel nama dan juga integer dengan nama umur. Dan nama struct-nya yaitu sendiri adalah data KTP, data nama struct-nya dengan variabel KTP max. Max ini adalah jumlahnya ada 3. Ini guys. Ini tipe data dev. Nah, ini untuk deklarasi seperti yang kasih tahu, dan ini adalah main-nya. Jadi isi main-nya ini adalah char NA. NA itu nama, variabel nama, dan age ini untuk umur. Jadi ini saya menggunakan perulangan for do. Perulangan for dengan nama, kemudian karena ini pada dasarnya bahasa C itu nggak ada string, jadi katakanlah diakali lah. Makanya variabel nama yang pada dasarnya itu huruf itu saya buat bentuk array, karena pada dasarnya bahasa C nggak ada stringnya. Jadi diakali dengan cara bikin array. Nah, ini gets NA ini untuk memasukkan data variabel NA ke dalam sini. Kemudian umur ini scanf untuk memasukkan variabel age. Kemudian pick KTP itu berarti mengintip data KTP karena ini akan dimasukkan ke dalam ini type devp. Tapi sebelumnya saya lupa kasih tahu. Di sini ada push ya, push NA, age dan i. Nah, ini menggunakan fungsi teman-teman ya. Jadi singkat aja, ini fungsi char NA dengan pointer, kemudian integer age dan juga integer i. Wah, kayaknya i-nya nggak dipakai ya kayaknya ya. Belum saya rubah nih. Jadi apa? Mungkin ya cuma pengaruh durasi prosesnya aja ya. Mungkin durasinya beda 0, berapa detik. Kemudian pick itu untuk mengintip ya. Jadi aku tulis printf data puncak adalah nama /s ini untuk string ya. Stringnya yang ini nama. Kemudian umur untuk ini. Kemudian pop ini yang nanti masuk ke sini pop. Nah, habis di pop for in KTP. Di pop ini saya langsung tulis namanya. Ini adalah katakanlah pick ya. Ini adalah picknya dan ini adalah topnya. Jadi top min itu berarti variabel top yang ada di atas sebelumnya yang nilainya -1 itu dikurangi. Jadi sebelumnya saat di push itu variabel topnya tambah karena 3 kali menjadi 2 nilainya ya, karena topnya mulai dari -1. Kalau -1 berarti ditambah 3 2 berarti ya. Ya nggak sih? Iya 2 ya kayaknya kalau salah ya. Nah, jadi di variabel pop yang kedua ini top dikurangi, variabelnya dikurangi 1 ya. Jadi tanpa kelamaan kita langsung saja demonstrasi ya. Bismillah, semoga berhasil. Saya kasih nama siapa nih? Dani. Umur 13. Kemudian umur 14. Kemudian namanya Rafa. Umurnya 16. Dan hasilnya lihat. Data puncak nama 1 adalah Rafa. Ini adalah data puncaknya. Jadi data puncak itu adalah yang topnya di variabel yang paling atas lah, anggapannya gitulah, anggapannya. Teorinya begitu. Kemudian data puncak setelah di pop. Pertama Rafa, setelah di pop lagi namanya adalah Cia. Setelah di pop lagi namanya adalah Dani.
habis itu selesai. Jadi pada dasarnya seperti itu sih kuliahnya, tugasnya ya. Jadi saya sepil dikit-dikit tentang tugas kuliah saya ya. Ya walaupun pada saat saya mengerjakan kode ini rada-rada susah sih ya. Saya curhat dikit-dikit lah ya. Jadi ceritanya saya bikin ini susah banget sampai perlu tanya-tanya sama teman saya, dan akhirnya saya mendapat pencerahan dan akhirnya bisa mengerjakan soal ini. Nah, jadi begitu saja tentang konten saya membuat program mengenai char sih, mengenai stack dan juga mengenai struct ya, dua hal yang berbeda ya, stack dan struct. Jadi bagi kalian yang suka dengan video saya, silahkan kalian like videonya dan subscribe channel saya, dan jangan lupa follow Instagram saya @fadjoval_202. Sampai bertemu di episode berikutnya. Always positive thinking, jangan